Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ya, pada kesempatan ini kita kembali akan membincang tentang bagaimana menulis secara ini. Ada hal yang paling penting bagi teman-teman yang aktif dalam dunia akademik, dalam dunia intelektual, khususnya teman-teman mahasiswa. Ini sangat penting untuk kita kuasai, karena mau tidak mau kita tentu akan membuat tulisan atau karya ilmiah. Oleh sebab itulah kemudian pada hari ini saya akan berbagi tips. Semoga ini bisa memberikan inspirasi, memberikan tambahan pengetahuan supaya teman-teman bisa menghasilkan tulisan-tulisan yang yang terkini dan bisa menambah pengetahuan. Nah, langkah pertama yang teman-teman harus miliki ketika ingin menulis, yang pertama adalah menentukan tema dan topik. Ini hal yang paling penting. Mengapa? Karena banyak sekali kita temui teman-teman dulunya mungkin di kampus atau dimanapun itu, ketika ingin menulis, apa sih yang ingin saya tulis? Saya belum mendapatkan judul. Apa sih yang menarik? Nah, tentu saja untuk mendapatkan inspirasi, teman-teman bisa memulainya dari e-resourcing. Jadi memperbanyak membaca dulu. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi melalui informasi lewat internet. Pertama, bisa memperbanyak membaca melalui jurnal-jurnal terkini. Bisa juga kita mendapatkan inspirasi melalui proceeding yang sudah diseminarkan baik levelnya nasional maupun internasional. Bisa juga teman-teman menambah pengetahuan dengan membaca disertasi tesis, sehingga kita bisa mendapatkan inspirasi-inspirasi sehingga ke depan kita bisa menulis dengan lancar. Dengan memperbanyak bacaan-bacaan inilah kita bisa mendapatkan inspirasi, kita bisa mendapatkan celah-celah, kira-kira ini yang menarik untuk kita teliti. Nah, setelah teman-teman mendapatkan topik, langkah selanjutnya adalah abstraksi. Apa sih abstraksi? Abstraksi pada dasarnya adalah gambaran singkat tentang tujuan penelitian. Jadi abstraksi itu berisi tentang tujuan penelitian, terus kemudian metode penelitiannya, terus kemudian pembahasannya, terus kemudian kesimpulan sederhananya. Nah, jadi dari abstraksi inilah kemudian kita bisa memahami secara utuh apa sih tulisannya orang. Ya, jadi ketika teman-teman membuat abstraksi dengan kata-kata kuncinya, minimal sebenarnya ketika kita membuat abstraksi maksimal 200 kata, 1-2 paragraf saya kira cukup. Setelah abstraksi kita masuk ke bab 1 atau pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang tujuan penelitian kita, apa yang kita bahas di situ. Tentu saja akan membahas tentang dasen dan dasolennya, apa yang tidak sesuai dengan harapan dan faktanya. Terus kemudian kita akan kerucutkan menjadi masalah-masalah apa yang menjadi keresahan kita di latar belakang tersebut. Di latar belakang kemudian akan dikerucutkan masuk ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini membantu kita untuk membatasi apa yang ingin kita teliti. Rumusan masalah juga membantu teman-teman untuk melihat data, mengambil data nantinya di lapangan. Rumusan masalah juga membantu kita supaya menulis secara terstruktur dan sistematis nantinya. Rumusan masalah juga membantu para pembaca yang nantinya yang menulis, membaca tulisan kita, memahami keterkaitan apa sih yang ingin kita jawab dari rumusan masalah dan kemudian datanya seperti apa. Setelah rumusan masalah adalah tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian, teman-teman perlu kita berikan gambaran apa sih tujuannya, terus kemudian apa sih manfaatnya. Nah, mungkin boleh misalnya kita sedang meneliti tentang isu COVID-19, apa sih manfaat yang bisa didapat dari situ, apa sih yang ingin teman-teman jawab, apa sih sumbangsi dari penelitian kita.
sehingga penelitian ini bisa memberikan nilai kebaruan, ya. Bukan itu saja, karena sering sekali sebenarnya kita temukan penelitian-penelitian, khususnya mungkin teman-teman yang baru memulai tulisan, tidak ada kebaruannya, itu saja, hanya memindahkan lokusnya saja, sehingga penelitian itu tidak memberikan nilai tambah saja, ya, hanya sekedar prosedural. Oleh sebab itulah kemudian menjadi sangat penting kita memberikan nilai kebaruan dari penelitian kita. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah dasar teori atau kerangka teori. Ini sangat penting. Dasar teori kita pakai untuk membantu kita menganalisa data dan kemudian menjelaskan nantinya penelitian kita. Oleh sebab itulah kemudian teori sangat penting untuk membantu kita menjelaskan hasil-hasil penelitian kita nanti. Nah, sering sekali sebenarnya ada kesalahan yang terus berulang-ulang yang dilakukan, khususnya teman-teman yang baru memulai menjadi peneliti, baru memulai untuk menulis. Sering sekali kita temukan kesalahan-kesalahan yang berulang, seperti di di kerangka teori itu banyak sekali pajangan-pajangan teori. Pokoknya dipajang saja teori 1, 2, 3, 4, padahal kaitannya sebenarnya tidak ada. Intinya yang penting banyak deh. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah sebenarnya, karena ketika dibaca dengan baik, keterkaitan antara teori 1, teori 2 itu tidak ada kaitannya sama sekali. Oleh sebab itu sebenarnya teman-teman, sebenarnya kita tidak perlu membuat pajangan teori. Mungkin cukup 1-2 teori saja itu sudah cukup untuk menjelaskan penelitian kita. Yang pastinya kita bisa kaitkan hubungan antara teori, terus kemudian masalahnya, terus kemudian data nanti yang kita harapkan di lapangan, sehingga tulisan itu terstruktur. Nah, saya sering sekali menganalogikan teori itu, saya ibaratkan misalnya seperti kita membuat kopi misalnya. Jadi ada banyak cara membuat kopi, ya. Yang pertama mungkin kita ambil kopi, ambil air panas, ambil gula, sudah bisa jadi kopi. Bisa juga cara kedua, ambil kopi, ambil gula, ambil air panas, tambah creamer. Bisa juga mungkin cara yang ketiga, ada kopi, ada gula, ada air panas, ada creamer, tambah susu. Bisa juga mungkin cara yang kelima adalah kopi, air panas, sudah bisa bagi penikmat kopi. Pertanyaannya adalah kita ingin menggunakan cara yang mana untuk menjelaskan penelitian kita. Nah, teman-teman, mengapa ini penting? Karena seringkali kita banyak mendapatkan data di lapangan. Jadi kita kebingungan untuk data yang mana nantinya saya mau ambil. Oleh sebab itulah kemudian penting kita memiliki teori yang jelas. Teori ini menginginkan apa sih? Sehingga kita bisa mengambil data sesuai dengan kebutuhan teori. Ibarat tadi kopi, cara membuat kopi, teman-teman mau menggunakan cara yang mana? Cara yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau cara yang selanjutnya? Nah, mengapa? Karena sering sekali kalau ketika misalnya di lapangan banyak sekali data, atau di dapur banyak sekali bahan, ada gula, ada kopi, ada creamer, ada susu, ada sirup DHT, mungkin ada teh. Pertanyaannya adalah, ini semua adalah data. Pertanyaannya, kita ingin menggunakan teori yang mana? Kalau menggunakan teori yang pertama tadi, cara yang pertama tadi, ya cukup ambil gula, ambil air panas, ambil kopi, udah selesai. Atau menggunakan teori yang kedua, sisa nambah creamernya. Oleh sebab itulah kemudian penting untuk kita memiliki teori yang jelas, sehingga membantu penulis untuk mengambil data di lapangan, sehingga nantinya kita bisa menarasikan dengan baik antara keterkaitan teori dengan data, ya, sehingga data tidak menumpuk, tapi
tapi teorinya tidak jelas. Oleh sebab itu sangat penting dari awal kita tekankan teori yang mana teman-teman mau pakai untuk menganalisa tulisannya teman-teman. Setelah dasar teori tentu saja lanjut ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini sekira yang teman-teman perlu perhatikan, yang pertama adalah tekniknya, kedua adalah waktunya, dan yang ketiga adalah SDM. Teknik ini berbicara bagaimana caranya kita mendapatkan datanya, apakah melalui wawancara, apakah melalui survei, apakah melalui penelitian laboratorium atau cara yang lain. Yang ketiga adalah kedua adalah waktunya. Apakah waktu untuk kita mendapatkan data ini memadai, cukup atau tidak? Jangan sampai penelitian yang kita buat ternyata sulit untuk kita selesaikan dengan waktu yang tepat. Dan yang perlu teman-teman pertimbangkan juga adalah SDM-nya. Apakah kemudian memungkinkan datanya kita akses memenuhi secara SDM? Misalnya kita ingin meneliti tentang presiden, apakah kita mungkin bisa akses presidennya? Kalau kita tidak bisa akses, tidak memadai itu, maka teman-teman cukup menggesernya pada perspektifnya, misalnya yang penting datanya bisa diakses. Kalau tidak bisa diakses, ini perlu kita pertimbangkan. Setelah metodologi penelitian, tentu saja akan masuk ke pembahasan. Nah, pembahasan ini akan terstruktur mulai dari rumusan masalah, teori, dan data. Jadi rumusan masalahnya apa, terus kemudian teorinya apa, datanya apa. Jadi rumusan masalahnya tadi ini, datanya ini, terus kemudian ini teorinya akan kita pakai menjelaskan, sehingga tersinkron dari awal tulisan-tulisan kita, mulai dari rumusan masalahnya, teorinya, kemudian datanya itu tersinkron, tersistematis, sehingga strukturnya jelas. Nah, setelah pembahasan tentu saja kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran ini secara umum akan memberikan tujuan penelitian kita, hasil penelitian kita seperti apa, dan tentu saja sarannya seperti apa. Nah, saran ini juga teman-teman yang harus perhatikan adalah ketika membuat saran, apa yang menjadi kelemahan-kelemahan dari tulisan-tulisan kita. Jadi begitu orang lain mungkin membaca tulisan kita, dia bisa mendapatkan inspirasi, oh ini kekurangan dari penelitian ini, sehingga ini yang perlu di follow up atau perlu ditindaklanjuti kebaruan-kebaruan dari penelitian ini. Teman-teman, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan pengetahuan tambahan, sehingga kemampuan kita sebagai penulis bisa semakin meningkat, karena memang tentu saja sebagai intelektual mau tidak mau kemampuan atau skill kita untuk menulis sangat penting ya, karena kita tidak akan bisa lepas dari dunia intelektual, dunia akademik, tentu harus menulis dengan yang baik dan benar. Oleh sebab itulah kemudian pada kesempatan ini cara-cara ini saya sangat berharap bisa memberikan inspirasi, sehingga nanti teman-teman bisa menulis dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang memberikan kontribusi keilmuan yang terbaru, dan kemudian sumbangsi pemikiran kepada bangsa dan negara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.